subuh. Seperti itu. Imsak Rasulullah mengatakan bahwa kurang lebih 50 ayat. 50 ayat. 50 ayat. Jadi kalau kita baca ayat maksudnya gini, 50 ayat pas azan. Nah, 50 ayat itulah batas imsak. Seperti itu. Walaupun ulama MUI mengatakan menerjemahkan bahwa fajar itu ketika azan subuh. Cuma imsak, ya imsak itu membuat kita lebih berhati-hati. Jangan sampai pas beduk kita masih setengah piring begitu kan? Iya, seperti itu. Jadi ketika imsak kita percepat agar selesai untuk aman gitu ya. Insya Allah seperti itu. Tadi pertanyaan gimana? Pertanyaannya lagi, bagaimana hukumnya orang menggosok gigi di siang hari? Iya. Itu beberapa hal yang dimakruhkan oleh sebagian ulama. Seperti itu karena dikhawatirkan ketika di puncak matahari jam 12 jam 1 gitu kan lagi kering-keringnya. Gitu. Jangan sampai ketika kita lagi asik gosok gigi tertelan. Waduh gitu kan. Makanya ayo kita berenang, siapa tahu tertelan kan nggak sengaja. Jadi beberapa hal yang dimakruhkan seperti itu, berkumur dan termasuk gosok gigi di siang hari. Jadi selesaikan gosok giginya itu sebelum subuh. Termasuk ketika wudhu itu sebagian ulama mengatakan tidak perlu berkumur. Tidak perlu berkumur ya Ustaz ya. Selama kita khawatir ya. Seperti itu. Jadi hukumnya makruh Ustaz ya. Walaupun di dalam berwudu itu ada sunnahnya berkumur, lebih baik untuk tidak dilakukan juga ya Ustaz ya. Kalau misalnya mandi keramas gimana Ustaz? Ya kalau keramas sebenarnya yang membatalkan itu kalau habis keramas Ustaz ya. Kalau memasukkan sesuatu dari luar lubang, gitu kan, itu yang membatalkan. Termasuk misalnya berbeda misalnya kalau kita suntik, ya suntik tidak membatalkan. Bahkan MUI sudah mengeluarkan fatwa, kan sekarang lagi masa COVID. Iya benar sekali. Orang yang berpuasa itu tidak batal ketika dia vaksin COVID. Vaksin COVID. Iya. Kalau dia demam, bukan vaksin COVID, misalnya suntik biasa gitu. Itu dalam konteks seluruh suntik selama dalam terapi pengobatan tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Nah, bagaimana tadi kalau berendam? Iya, berendam. Ya, atau keramas ya? Iya. Itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Walaupun menyegarkan tubuh Ustaz ya. Iya. Makanya di siang hari, sore menjelang asar boleh mandi lebih segar gitu kan? Seperti itu. Setelah asar boleh. Oke, sahabat semuanya makin menarik ya di tema kita di sore hari ini bersama Ustaz Ibnu Zaki ya di menit 49 lepas dari pukul 4 sore. Masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bakal kita bahas bersama Ustaz ya di sore hari ini. Nah Ustaz, berhubung ini adalah sesuatu hal yang mungkin penting juga untuk kita ketahui, khususnya untuk ibu hamil dan menyusui ini Ustaz. Karena untuk berpuasa itu terkadang kala beresiko. Nah ini gimana nih Ustaz mengenai ibu hamil, cara mengkodoknya kayak gimana? Apakah setelahnya atau langsung dipidia nih Ustaz? Bagaimana? Cara mengkodok puasa bagi ibu hamil dan menyusui, karena ada yang bilang mungkin beresiko kalau misalnya ibu hamil dan menyusui itu melaksanakan ibadah puasa. Ini gimana Ustaz menanggapi hal tersebut? Iya, selesaikan dulu masa menyusuinya kalau dia tidak sanggup. Kalau tidak sanggup Ustaz ya. Kalau selesai sudah masa susu dan dia merasa kuat, dia bisa mengkodok waktu. Kalau misalnya fidyah itu kayak gimana itu Ustaz? Fidyah itu sebagai kaparoh atas puasa yang ditinggalkan. Jadi ada dua pendapat memang. Untuk ibu hamil dan menyusui, dia membayar fidyah dan mengganti atau mengkodok di luar Ramadan. Gitu. Sedangkan untuk orang sakit atau orang tua yang memang sangat tidak dimungkinkan lagi untuk sanggup melakukan puasa, maka dia cukup dengan membayar fidyah. Cukup dengan membayar fidyah. Jadi untuk ibu hamil dan menyusui ini wajib mengkodok serta membayar fidyah juga ya Ustaz ya? Ada dua pendapat. Yang pendapat pertama mengatakan bahwa dia harus membayar fidyah dan mengkodok. Pendapat yang lain sebagian ulama mengatakan cukup dengan mengkodok di lain hari.
hari. Di lain hari di saat sudah selesai ya Ustadz ya. Oke, luar biasa sekali. Bapak semuanya bersama sore hari ini anak-anak Ramadan Sapa Bersama tentunya bersama Ustadz Ibnu Zaki ya, kita dalam tema menyambut bulan suci Ramadan, dimana tema ini pada hari ini memang benar tanpa terasa sedikit lagi kita akan menyambut bulan yang penuh barokah ya, penuh dengan ampunan. Nah, gimana ini Ustadz menanggapi benar hukum ini saat puasa dan hukum berenang saat puasa? Kalau tadi sekali-sekali, kalau terlalu sering ini gimana Ustadz? Bakal membatalkan atau tidak ini? Hukumnya makruh kalau terlalu sering, benar ya? Tadi aja udah makruh. Ya baik. Di kitab Fiqh Sunnah karya saya Sabit ya. Iya. Soal bersiwak, saya ulang tadi pertanyaan terkait gosok gigi ya. Iya betul. Ya kalau sekarang orang menyebutnya mungkin gosok gigi, kalau dulu kan belum ada. Gitu kan. Orang yang berpuasa disunahkan bersiwak, dibolehkan di siang hari dan di sore hari sama saja. Cuman beda kan kalau siwak kan tidak menggunakan air dan tidak menggunakan pasta. Iya. Kami mengatakan Syafi'i tidak melarang bersiwak pagi dan sore hari. Nabi juga bersiwak saat berpuasa. Masalah itu sudah pernah dibahas begitu kan. Selanjutnya bagaimana? Banyak-banyak berendam atau mandi ya? Iya, sering mandi. Mungkin karena tadi terasa kering badan karena berpuasa seharian, ini pagi mandi, siang mandi, sore mandi lagi gitu. Jadi gimana ini? Ya. Hal-hal yang diperbolehkan ketika berpuasa. Mungkin ini bisa menjawab ya beberapa pertanyaan senada. Iya betul. Pertama, berendam di air. Boleh. Abu Bakar bin Abdurrahman meriwayatkan bahwa beberapa orang sahabat Nabi telah bercerita kepadanya, sungguh aku telah melihat Rasulullah mengguyurkan air ke kepalanya. Pada saat itu beliau berpuasa karena kehausan dan kepanasan. Hadis riwayat Ahmad, Malik dan Abu Daud dengan sanad yang sahih insyaallah. Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah dalam kondisi junub saat beliau berpuasa, kemudian beliau mandi. Jadi orang yang berjunub itu malam hari, apakah dia mandi dulu atau tidak perlu mandi untuk makan